Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan akan mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menyaksikan. Sejarah Hukum Ketenagakerjaan. Masa Orde Lama, buruh memiliki posisi yang baik pasca Indonesia merdeka. Ada beberapa peraturan hukum perburuhan yang disebut progresif dalam arti melindungi kaum buruh. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Keselamatan di Tempat Kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang Perlindungan Buruh. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1948 tentang Pengawasan Perburuhan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan. Selanjutnya, masa Orde Baru. Motif utama masa Orde Baru sejak awal adalah kontrol terhadap jenis organisasi yang berbasis massa. Ciri utama akomodasi buruh, majikan, negara selama Orde Baru adalah kontrol negara yang sangat kuat atas organisasi buruh dan pengingkaran terus-menerus kelas buruh sebagai kekuatan sosial. Kondisi perburuhan di Indonesia selama Orde Baru dapat dijelaskan dengan kondisi kontrol negara terhadap serikat buruh berlangsung secara terus-menerus dengan dukungan militer. peraturan tentang ketenagakerjaan yang menjadi kontroversi pada masa ini adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang kental dengan militerisme. Selain sebagai alat kontrol di tangan rezim Orde Baru untuk meredam gerakan massa buruh yang kuat, militer juga telah menjadi pelaku utama dalam bisnis sejak tahun 1958. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa pada masa ini, hukum perburuhan tidak dapat dengan efektif digunakan karena pada masa ini hukum berada di bawah intervensi pemerintah yang memerintah secara diktator. Selanjutnya, masa reformasi. Sejak berakhirnya masa Orde Baru, peluang untuk lahirnya gerakan buruh dimulai dengan dibukanya kebebasan berserikat, meskipun tetap hanya satu serikat yang diakui pemerintah. Pada masa ini, SPSI atau yang dikenal dengan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia melahirkan jaringan perburuhan yang dimotori oleh LSM dengan aksi-aksi menolak militerisme dan menolak Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 1997. Pada masa ini telah dapat dipastikan bahwa LSM memegang peranan penting dalam membangun jaringan dan menggerakkan isu-isu buruh. Gerakan LSM perburuhan ini sama sekali terpisah dari SPSI sebagai institusi, akan tetapi berjaringan dengan aktivitas-aktivitasnya yang tidak puas terhadap kinerja SPSI. 12 LSM perburuhan bergabung dalam jaringan yang dinamai KPHK atau yang dikenal dengan Komisi Pembaharuan Hukum Perburuhan. Secara sistematis dan substansial melakukan aksi penolakan undang-undang tersebut ditandai dengan keluarnya buku yang berisi pemikiran para ahli mengenai mengapa undang-undang itu harus ditolak. Dalam pandangan KPHP, undang-undang tersebut belum memuat hak-hak dasar buruh, seperti jaminan atas pekerjaan, kebebasan berorganisasi dan mogok, lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan yang adil. Aksi penolakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 ini juga dilengkapi dengan aksi massa oleh kelompok-kelompok buruh, hingga akhirnya dikeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Masa sekarang, perkembangan hukum perburuhan ditandai oleh lahirnya 4 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004
tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang perlindungan dan pembinaan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 yang sempat diundangkan namun tidak pernah efektif. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini juga mengandung banyak permasalahan, misalnya masalah inkonsistensi antara pasal yang satu dengan pasal yang lain sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Selanjutnya mengenai Organisasi Buruh Internasional atau yang biasa disebut ILO. ILO adalah badan global yang bertanggung jawab menyusun dan mengawasi standar-standar ketenagakerjaan internasional. ILO memastikan standar ketenagakerjaan dihormati baik secara prinsip ataupun praktik. Pada tahun 1998, Konferensi Perburuan Internasional mengadopsi deklarasi ILO tentang prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja, seperti kebebasan berserikat dan perundingan bersama, serta penghapusan pekerjaan untuk anak, kerja paksa, diskriminasi pekerjaan, dan jabatan. Program-program ILO di Indonesia pada tahun 2016. Program yang pertama yaitu Program Kesinambungan Daya Saing dan Tanggung Jawab Perusahaan atau SCORE. Program ini diluncurkan pada Juli 2010. Program SCORE Indonesia dirancang untuk membantu usaha kecil menengah atau UKM di Indonesia agar dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas, memperbaiki kondisi kerja, mengurangi jejak atau karbon, lingkungan, dan mempererat kerjasama serta komunikasi antara pengusaha dan pekerja. Program yang kedua yaitu Proyek Perluasan Kesempatan Kerja melalui peningkatan kapasitas pelaku kapasitas wirausaha dan akses terhadap keuangan atau Promise Impact. Proyek ini bertujuan untuk mendorong inklusi finansial yang berkelanjutan dan bertanggung jawab bagi UKMK. Dari sisi pasokan, proyek ini membantu lembaga keuangan mengembangkan layanan yang inovatif. Program yang ketiga yaitu Pekerjaan Layak untuk Ketahanan Pangan dan Pembangunan Desa Berkelanjutan di NTT. Proyek ini berupaya mempromosikan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan bagi masyarakat desa di kabupaten-kabupaten yang paling rentan dan tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selanjutnya adalah program bagi pengusaha dan pekerja. Organisasi pekerja bersifat mandiri dan demokratis yang melindungi hak dan kepentingan pekerja di tingkat nasional dan regional. Karenanya, mereka memainkan peran penting dalam masyarakat sipil. Sementara itu, organisasi pengusaha mewakili kepentingan bisnis mengingat keterikatan organisasi ini dengan kebijakan ketenagakerjaan dan sosial di tingkat nasional dan internasional. Program yang selanjutnya yaitu Better Work Indonesia. Program ini bertujuan meningkatkan kepatuhan terhadap standar ketenagakerjaan dan mendorong daya saing di rantai pasokan global. Better Work berfokus pada solusi yang terukur dan berkelanjutan melalui penguatan kerjasama antar pemerintah, organisasi pengusaha, dan pekerja serta pembeli internasional. Kemudian program yang terakhir yaitu Industri dan Tempat Kerja untuk Pertumbuhan Berkelanjutan dan Inklusif. Proyek Insight bertujuan memperkuat dialog, kebijakan, dan kemampuan kelembagaan dalam mempromosikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di industri dan tempat kerja. Dengan dukungan dari pemerintah Jepang, Proyek Insight bekerja di tingkat regional dan nasional. Proyek ini merupakan bagian dari inisiatif pekerjaan ramah lingkungan dan merupakan tambahan portofolio kegiatan Clean Jobs dan usaha berkelanjutan di Asia Pasifik. Demikianlah hasil kerja dari kelompok kami. Terima kasih.